Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai keseimbangan perekonomian 3 sektor. Saya Tiara, NIM akhir 045. Aku Alfi, NIM akhir 027. Saya Bella Silvia Diansyah, NIM akhir 014. Saya Alvina, NIM akhir 047. Aku Desya, NIM akhir 049. Saya Nurusati, NIM akhir 029. Apa sih perekonomian 3 sektor itu? Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kita perlu mengetahui pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian 3 sektor. Pembayaran oleh sektor perusahaan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan. 2. Pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pola selanjutnya ialah pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari 2 sumber, pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan. 2. Pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan ini akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai serta untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya, pendapatan yang diterima rumah tangga atau Y digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama, untuk membayar pengeluaran konsumsi yang disimbolkan C. Yang kedua, digunakan sebagai tabungan yang disimbolkan S. Dan yang ketiga, untuk membayar pajak pendapatan rumah tangga yang disimbolkan T. Yang ketiganya diatur dalam persamaan Y sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya adalah tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada pengusaha yang menanamkan modal. Pengeluaran agregat atau disimbolkan AE mempunyai banyak jenis, yaitu pengeluaran konsumsi atau C dan investasi atau I, termasuk juga pengeluaran pemerintah yang disimbolkan G, yang diatur dalam persamaan AE sama dengan C plus I plus G. Pembahasan selanjutnya adalah syarat keseimbangan. Ada 3 syarat keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan yang berlaku. Menggunakan rumus Y sama dengan AE. Atau bisa juga menggunakan Y sama dengan C plus I plus G. Yang kedua, keseimbangan pendapatan nasional. Menggunakan rumus C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Dan yang ketiga, aliran pendapatan dalam perekonomian 3 sektor yang menggunakan rumus Y sama dengan C plus S plus T. Untuk keterangan rumusnya, Y menerangkan penawaran agregat, AE menerangkan pengeluaran agregat, C menerangkan konsumsi rumah tangga, I menerangkan investasi perusahaan, dan G menerangkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Dalam perekonomian 3 sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan D, S, dan T adalah kebocoran sama dengan suntikan. Kesimpulan rumuskan dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan yang berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G, dan I ditambah G sama dengan S ditambah T. Keterangan Y.2 penawaran agregat, AE.2 pengeluaran agregat, C.2 konsumsi rumah tangga, I.2 investasi perusahaan, G.2 pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Pajak ada 2, pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Pajak tak langsung ialah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain, misal para konsumen impor.
Selanjutnya, bentuk pengelolaan pajak. Pertama, pajak regresif. Ialah semakin tinggi pendapatan, maka semakin kecil persentase pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Kedua, pajak proporsional. Ialah persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Ketiga, pajak progresif. Ialah persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu efek pajak atas konsumsi dan tabungan. Efek pajak konsumsi dan tabungan ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah pajak tetap. Pajak tetap adalah jumlah sama pada tingkatan pendapatan nasional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Jadi, pajak tetap ini adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua yaitu pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Pajak proporsional adalah tarif pajak yang presentasenya tetap meski terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Seberapapun jumlah objek pajak, karena tarif pajak proporsional, maka presentasi pajaknya akan tetap. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar. Salah satu contoh pajak proporsional yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak pertambahan nilai, di mana tarif pajaknya tetap yaitu 10% dan pajak bumi dan bangunan atau PBB di mana pajaknya 0,5%. Jadi, setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable atau YD. Pajak tersebut akan menyebabkan pendapatan disposable turun. Maka, kemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jumlah konsumsi dan tabungan rumah tangga yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Jadi, delta YD sama dengan min T sama dengan delta C ditambah delta S. Pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Beberapa pengeluaran pemerintah yaitu membiayai administrasi pemerintahan, membiayai kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan, kesehatan rakyat, dan membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata. Penentu-penentu pengeluaran pemerintah. A. Jumlah pajak. Makin banyak jumlah pajak, makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. B. Tujuan ekonomi. Mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. C. Politik dan keamanan. Menstabilkan politik keamanan negara dengan tidak menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar. Keseimbangan dan perekonomian tiga sektor. Yang pertama kita membahas contoh persamaan konsumsi. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I sebagai investasi, dan G sebagai pengeluaran pemerintah. Dalam sebuah soal diketahui C sama dengan 90 plus 0,60 Y, S sama dengan min 90 plus 0,20 Y, dan I sama dengan 150, serta G sama dengan 240. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, diketahui Y sama dengan 90 plus 0,60 Y plus 150 plus 240. Kemudian 0,40 Y sama dengan 480. Jadi Y sama dengan 1200. Selanjutnya kita membahas contoh persamaan tabungan. Rumusnya I plus G sama dengan S plus T, di mana I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, S adalah saving atau tabungan, dan T sebagai pajak. Dalam sebuah soal diketahui Y sama dengan 90 plus 0,60 Y, S sama dengan min 90 plus 0,20 Y, I sama dengan 150, dan G sama dengan 240. Dimasukkan pada rumus I plus G sama dengan S plus T.
yaitu 150 plus 240 sama dengan min 90 plus 0,20Y plus 0,20Y. 0,40Y sama dengan 480. Jadi Y adalah 1200. Selanjutnya yang terakhir adalah kurva keseimbangan perekonomian tiga sektor dari persamaan konsumsi dan tabungan.